Sekalipun hujan harta turun dari langit, namun tetap saja aku tidak puas. Hasrat adalah duka, resah adalah nestapa. Ia yang mengerti ini terbekahi dan bijaksana. Dwe Yamadana 17. Suatu hari ada seorang raja yang memiliki kedermawanan dan juga memiliki sifat-sifat yang baik. Sesekali setelah urusan kerajaan selesai, raja ini berkeliling ke negeri-negeri yang dikuasainya untuk melakukan derma kepada orang-orang miskin. Dan juga raja tidak lupa mengunjungi para pertapa dan juga brahmana yang melatih diri ke dalam kesucian untuk memperoleh nasihat dari para pertapa maupun brahmana. Di pedesaan para pertapa menyiapkan air keramat yang bisa membuat siapapun yang meminumnya akan mengandung. Nah, didorong oleh rasa haus yang tidak tertahan, raja ini tidak mengetahui bahwa air itu air keramat dan meminumnya. Dan para pertapa ini tidak bisa mencegah raja. Nah, sesampainya di kerajaan, raja pun mulai mengandung. Akan tetapi mengandungnya tidak ada dalam perut, tapi ada di dahi raja. Semakin hari kandungan ini semakin besar, dan setelah 10 bulan benjolan yang ada di dahinya pun pecah dan lahirlah seorang bayi laki-laki memiliki ciri-ciri manusia agung, di mana dia memiliki kesaktian. Bila dia mengepalkan tangan kanannya, apapun yang diinginkannya akan terwujud. Nah, hal ini membuat pangeran menjadi orang yang sombong. Suatu hari pangeran berkeliling ke negeri-negeri untuk melihat daerah kekuasaan dari ayahnya. Dan para penjaga mengabarkan bahwa raja sedang sakit kepada pangeran. Akan tetapi pangeran tidak pernah peduli dan tidak mau kembali ke istana. Nah, selang beberapa bulan kemudian, penjaga istana pun mengabarkan kepada pangeran bahwa raja sudah mangkat dan pangeran diminta untuk kembali ke kerajaan untuk dinobatkan sebagai raja. Dan pangeran pun berkata, jika saya memang digariskan untuk menjadi seorang raja, maka saya akan menjadi seorang raja. Nah, akhirnya dibantu oleh Yaka untuk menghadirkan kerajaan di tempat itu juga. Nah, begitu pangeran dinobatkan untuk menjadi seorang raja, muncullah 6 permata sebagai pelindung seorang raja. Setelah menjadi raja, ia ingin melihat rakyatnya makmur, menurunkan gandum dan juga biji-bijian dari langit, juga menurunkan kapas juga kain dari langit. Suatu hari raja bertanya kepada para menterinya, berkah siapakah kejayaan dan kemakmuran ini? Para menteri pun berkata bahwa ini berkah raja dan juga berkah kami juga. Tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh para menterinya. Raja berkata, ini adalah berkah saya, bukan berkah kalian. Untuk membuktikan bahwa ini adalah berkah saya akan menurunkan hujan berlian dan permata hanya di dalam ruangan istana saya. Hal itu pun dilakukan dan selama 7 hari 7 malam turunlah hujan permata, berlian dan kekayaan hanya di dalam gudang kerajaan saja. Akhirnya para menterinya pun percaya dan mengakui keunggulan dari raja. Masih belum puas, raja pun memiliki ambisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Dengan kekuatan dan juga dibantu oleh Yaka, naklukkan semua kerajaan seluruh dunia ditaklukkan oleh Raja Mandatar bersama Yaka. Kemudian raja bertanya kepada Yaka, kerajaan mana yang masih belum saya taklukkan? Kemudian Yaka berkata bahwa ada satu kerajaan yang masih belum ditaklukkan, yaitu kerajaan surga. Kemudian
raja pun bersama pasukan juga para yaka naik ke surga dan berniat menaklukkan kerajaan yang ada di surga. Dewa Sapaka pun mengetahui bahwa raja manusia ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apabila dia menyerang surga, maka surga akan hancur dan bisa dikuasai. Dewa Saka harus membagi kekuasaan dengan dirinya. Dewa Saka pun mengizinkan dan memberikan satu kursi untuk raja manusia dan satu kursi untuk raja dewa, dan mereka berdua memimpin kerajaan manusia dan memimpin kerajaan surga. Pada saat itu kerajaan surga ini diserang oleh para asura. Kemudian Raja Mandatar ini mengerahkan kesaktiannya untuk mengusir para asura dan Raja Mandatar memperoleh kemenangan. Nah, kemudian dia bertanya kepada para menteri dewa, atas siapakah kemenangan ini? Kemudian para menteri surga ini berkata bahwa ini kemenangan atas Anda Raja Manusia dan juga kemenangan atas kami. Nah, Mandatar pun tidak senang dengan jawaban itu dan dia berkeinginan buruk untuk menyingkirkan Raja Dewa dan ingin menguasai kerajaan surga. Begitu pikiran buruknya muncul, akhirnya dia terjatuh dari alam surga dan berpesan, aku telah mendapatkan apapun, aku telah menguasai apapun, aku telah mengungguli siapapun. Namun entah mengapa aku tidak pernah bahagia, karena hatiku tak pernah cukup. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan bahwa keinginan merupakan sumber dari penderitaan. Batin yang cukup, batin yang menerima itu merupakan sumber kebahagiaan. Siapapun yang menginginkan sesuatu setelah mencapainya, dia akan menginginkan lagi, menginginkan lagi, menginginkan lagi. Itu adalah sumber penderitaan. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dia akan bahagia. Demikian, terima kasih.